Oke guys, jujur gua agak nyesel baru sekarang serius nyobain kamera 360. Karena selama ini gua kira kelebihannya cuma buat bikin angle muter-muter yang kelihatan keren. Ternyata yang paling kepake justru kita nggak perlu terlalu pusing mikirin framing dari awal. Belum lagi trackingnya wedan banget. Bentuknya compact dan saat dikombo sama aksesorisnya, pengalaman ngerekamnya jadi lebih seru. Cuma semua kenikmatan ini ada harga yang harus dibayar. Kira-kira apa aja itu? Terus durability-nya gimana? Dan terakhir, seberapa jauh sih kamera 360 ini bisa ngerubah cara gue bikin konten? Jadi approve nih. Yuk kita bahas. Impresi gue sama kamera 360 ini, awalnya gue kira pakai Insta360 X6 ini bakal bikin konten jauh lebih leluasa. Dan sebenarnya nggak salah juga sih, karena kita bisa pegang kameranya santai kayak gini. Orang-orang di sekitar juga nggak terlalu notice. Cuman konsekuensinya, angle yang kita dapat bakal agak dari bawah. Buat kebanyakan kondisi sih masih aman ya. Kalau mau dapat angle vlogging yang lebih normal, tinggal angkat kameranya sedikit ke atas. Ini juga masih cukup oke, masih belum terlalu mengundang perhatian. Cuma kalau mau dapet angle 360 yang lebih dramatis, yang kameranya kayak terbang ngikutin kita, sticknya itu masih dipanjangin dan diangkat sampai ke atas kepala. Nah, di titik inilah masalah sebenarnya muncul. Bukan berat, bukan ribet, tapi Tuh, diliatin orang lagi. Dilihat orang lagi. Tuh, malu gua. Udah, malu guys. cuma kalau udah kebiasa dan mulai tebel muka, hasil yang didapat keren-keren sih. Gue happy banget bisa explore kamera 360 ini. Banyak shoot-shoot yang sebelumnya gak kepikiran, tapi bisa diwujudin. Cuma, kisah cinta gue sama kamera ini gak langsung berjalan mulus. Karena di awal pakai langsung dapet tekanan dari si nyonya. Oke, aduh kebanyakan kamera nih kita setupnya nih. Ini apa lagi? Ini kamera apa lagi? 360. 360 lagi. Enggak, ini main beda. Ya udahlah. Kita shoot dulu, nanti kamu lihat hasilnya ya. Katanya ini yang buat syuting. Aku lagi ngetes dulu. Oke? Oke, tenang, gue gak bakal nyerah buat ngeyakinin doi. Oke guys, kalau ngomongin bentuk, ternyata Insta360 ini lebih kecil loh dari yang gua sangka. Bodinya compact bener sih, kurang lebih bisa diumpetin sama telapak tangan gua yang kecil ini nih. Jadi gampang dibawa kemana-mana sih, mau masuk kantong celana lah, saku baju, atau tas kecil juga masih aman. Kalau dibandingin sama pendahulunya, si X5, tentu yang kelihatan bedanya ada desain sih. Yang mana dia itu lebih panjang dan X6 ini lebih pendek. Dengan layar yang juga sedikit dikecilin tuh, dari 2,5 inch ke 2,32 inch OLED. Terus gua nggak tahu model sebelumnya udah kayak gini atau belum ya. Jadi layarnya ini kayaknya bisa ngebedain sentuhan biasa sama tekanan deh. Contohnya pas mau mulai rekam, tombol recordnya harus ditekan sedikit lebih kuat dulu biar aktif. Detail kecil tapi menurut gue keren. Habis itu di sebelah kanan dia ada tombol power sama rekam. Terus di bawah ada port Type-C yang ketutup cukup rapet. Di sebelah kiri ada slot baterai yang pemakaian realnya bakal gue bahas nanti ya. Sekaligus ada tempat micro SD. Terus dia punya dua lensa yang dikelilingi sama titik-titik audio gitu. Udah windproof juga sih. Harusnya kalau ada kena angin-angin gini bisa lebih teredam. Salah satu hal yang bikin pengalaman ngerekam pakai kamera ini makin seru adalah aksesoris tambahannya. Misalnya, gue punya mount capit ini yang bisa dipasang di stang pas main luge, atau bisa juga disangkutin ke helm buat dapat POV dari kepala kita. Sampai ini niat banget sih gue pakai chest mount ini. Kita niat banget. Strap. BH. Tapi hasilnya beneran bisa kasih POV pas lagi ngendarain luge sih. Dan sedikit tips, kalau ngerekam kayak gini tuh sebenarnya agak mubazir kalau pakai mode 360. Karena yang kepake cuma satu sisi kamera. Jadi kita bisa pakai flat mode yang cuma aktifin satu lensa.
Ukuran filenya lebih kecil sih, tapi sudut pandangnya masih luas banget. Dan resolusinya bisa sampai 5K 60 fps. Oh ya, untuk aksesoris bawaannya ada invisible selfie stick yang sepanjang 1,14 meter. Cuman stick ini nggak punya kaki dia, jadi kalau mau diberdiriin harus ditambah tripod terpisah. Atau gue punya stick satu lagi yang bisa dibeli terpisah nih. Versi ini udah ada kakinya, remote bluetooth beserta joysticknya, bisa dilipat lebih ringkas dan punya pelindung lensa yang sekaligus bisa dijadiin strap. Kalian tahu nggak kalau strap ini tuh sempet nyelamatin gue waktu naik Sky Heli kemarin loh. Kayaknya I put no unstrap. Sorry? Unstrap. Oh. Terus gue lumayan happy karena POV head tracker yang kemarin gue beli buat Insta360 Luna Ultra kabarnya nanti juga bisa dipakai di X6 ini. Jadi satu aksesoris bisa kepake di beberapa kamera. Mantap. Terakhir, gue baru aja beli mount magnetic yang bisa ditempel di tas gini buat video POV kalau lagi jalan biasa. Lepas copotnya juga enak sih. Ya intinya dengan adanya aksesoris-aksesoris ini bikin shootnya jadi lebih menyenangkan. Dan makin lama pakai, gue makin paham sih kenapa banyak orang suka pakai kamera 360. Kita nggak perlu terlalu takut salah angle atau mikirin framingnya dari awal. Tinggal rekam dulu, angle-nya bisa dipilih belakangan pas ngedit. Rasanya tuh kayak ngerekam banyak kemungkinan angle sekaligus. Sesuatu yang susah dilakuin pakai kamera biasa. Tapi bukan berarti bisa asal rekam juga ya. Karena ada yang namanya stitch light, yaitu area pertemuan gambar di antara dua lensanya. Kalau ada objek atau bagian badan yang terlalu deket sama area ini, hasilnya kadang bisa kelihatan kepotong, gepeng, atau bentuknya agak aneh. Cuma karena perkembangan AI makin canggih, sekarang ada fitur AI stitching yang lumayan ngebantu memperbaiki bagian-bagian aneh tadi. Tapi tetap ya, posisi kamera dari awal harus diperhatiin. Nah, gimana tuh footage-nya? Yang tadi main lucu keren kan? Lumayan sih. Terus ini yang bisa ngikutin si bocil juga bagus ya. Jadi approve dong ini mah. Ya belum lah ya, kita harus ngeliat dulu hasil videonya. Jangan cuma seru pas ngerekam doang, tapi footage-nya nggak kepake. Jangan nyerah. Oh ya guys, tambahan aja kalau kita bisa pakai mic wireless eksternal kayak gua gini ya, tapi jujur tampilannya jadi kurang enak sih. Kalian bisa lihat nih, terus portnya harus kebuka jadi nggak waterproof. Dan kalau ngerekam 360, receivernya juga bakal ikut nongol loh. Duh, jadi kepengen beli mic Pro atau Mac Air bawaannya Insta360 deh. Jadi nggak perlu lagi nih pakai receiver kayak gitu dan bisa langsung connect ke kamera. Tapi pelan-pelan lah ya guys. Kalian pasti tahu lah alasannya kenapa. Nggak jadi. Sudah kayak petugas Google Maps belum sih? Nggak tahu kayak itu apa tour leader. Kasih bendera aja. Nah, fitur selanjutnya yang menurut gue wajib dicobain adalah Instaframe. Intinya ini kamera bisa jadi kayak kamera gimbal yang stabil, sekaligus tracking objeknya tanpa harus terus kita arahin. Jadi tinggal deketin gini aja, nanti otomatis ngikutin. Trackingnya sih sadis banget. Bocil yang udah kedetek setipis garis hijau ini dan sempet target loss, tapi akhirnya masih kedetek saat gue deketin dia tuh. Sihir macem apa ini? Dan ingat, karena ini kamera 360, objeknya nggak harus selalu ada di depan kamera ya. Mau bocil lari ke samping atau ke belakang, framingnya tetap bisa diarahin ke dia. Sekilas kalau ngomongin kualitas gambar, menurut gua hasilnya udah termasuk bagus. Kamera ini udah mendukung 10-bit color depth, dan untuk pertama kalinya di kamera 360 juga mendukung native Dolby Vision. Cuman buat selera gua, hasil bawaannya masih perlu sedikit di-adjust. Biasanya shadow gua naikin, highlight diturunin, terus exposure dinaikin secukupnya. Dan kalian bisa bandingin sendiri, lebih suka hasil bawaannya atau yang udah gua adjust dikit nih. Dynamic range-nya juga cukup luas ya. Di kondisi matahari yang lumayan menyengat, di Merlion ini, detail langit dan awannya masih bisa dipertahankan dengan cukup baik. Oh ya, kebanyakan footage ini gue rekam di 8K 30 fps ya, dan maksimalnya bisa sampai 8K 50 fps. Sementara foto bisa mentok di 120 megapiksel.
Dan buat yang lebih profesional, ada mode iLock yang sekarang udah mendukung 10-bit. Jadi ruang buat color gradingnya bakal lebih luas. Cuman karena gue cupu, gue belum terlalu main sejauh itu ya. Tapi pertanyaannya, gimana kalau dipakai dalam kondisi low light? Apakah sensor 1 inch beneran kasih perbedaan? Buat gua, lensa 1 inch emang gak bohong sih. Hasil gambarnya terlihat lebih detail dan bersih, dibikin lebih terang juga. Gue juga sempat bandingin sama video orang lain pas low light di X5 sebelumnya yang punya sensor lebih kecil dan peningkatan di X6 emang berasa. Jitter kadang masih muncul, tapi overall gak terlalu ganggu. Cuman pastiin kalian pakai mode pure video ya, karena dibanding pakai mode biasa, perbedaan noise-nya cukup kelihatan, lebih minim tuh. Dan kenapa mode ini bisa lebih baik? Karena pemrosesannya itu dibantu sama 3 chip tambahan yang nama kerennya Triple AI Chip System. Cuma efek sampingnya secara suhu bakal lebih anget gue berasa. Oke guys, kalau kalian suka gue explore kamera kayak gini sambil ajak jalan-jalan, jangan lupa kasih tau gue buat like video ini ya. Kalau kalian suka, kalau rame, gue bakal terus lanjutin. Karena emang happy banget sih bikin videonya. Thank you. Sekarang ini gue kasih lihat lagi pure video sambil naik sepeda. Jadi paling nggak bisa sedikit mensimulasikan pemakaian buat kalian yang suka ngerekam sambil sepedaan atau motoran. Soalnya belakangan di feed gue sering muncul konten abang Gojek di Bali yang pakai kamera 360 dan seru-seru loh kontennya. Overall buat kualitas gambar gue udah cukup puas, terutama peningkatan low light-nya tuh. Cuman ada satu bagian yang ternyata butuh effort gede saat pakai kamera ini, yaitu editing. Kayak yang gue bilang sebelumnya, kekuatan utama di kamera 360 ini ada di kemampuannya yang bisa rekam di segala arah ya guys. Tapi artinya juga butuh tambahan kerjaan buat ngedit. Misalnya pas scene gue lagi tapes, sini gue tunjukin. Pertama framingnya mesti diarahin ke muka, terus pindah ke HP saat gue nge-tap, lalu dibalikin lagi ke arah gue jalan. Dan itu baru satu scene ya. Kalau mau bikin satu kesatuan video utuh sesuai yang ada di kepala kita, effortnya emang segede itu sih. Oh ya, buat ngedit gini nggak cuma bisa di laptop ya, tapi di HP ada app-nya juga dengan fungsi-fungsi yang hampir sama kok. Terus dia juga banyak fitur-fitur seru, kayak misalnya ada Tiny Planet yang bisa bikin perspektif lucu gini. Si bocil demen banget dah maininnya. Dan lihat nih guys, dari hasil rekaman kita nanti bisa dijadiin 3D rendering gitu loh kayak di video ini. Keren ya, wish. Terus kalau misalnya gue lagi males ngedit, ada fitur auto edit gini guys. Jadi nanti kita tinggal pilih mau pakai footage apa aja, terus habis itu AI-nya bisa masak sendiri. Otomatis dikasih lagu sama teks juga sekalian. Hasilnya sih udah lumayan oke. Sama ini yang kalian mesti tahu. Dia juga ada fitur yang namanya AI Director. Intinya, footage yang udah kita rekam bakal dianalisis dan secara otomatis dibikin video. Biasanya hasilnya bakal muncul dalam waktu maksimal 24 jam. Terus nanti HP kita dapat notifikasi deh. Untuk prosesnya sendiri sih berjalan secara offline ya, jadi nggak ada yang dikirim ke cloud. Sedangkan kalau kalian butuh fitur AI yang lebih canggih, Insta360 juga punya layanan cloud dan fitur baru yang namanya Moment Pro. Oh ya guys, masih ada satu hal lagi yang pengen gua ngomongin. Let's go. Oke guys, jadi kalau ngomongin baterai, Insta360 X6 ini punya kapasitas 2600 mAh ya. Yang mana diklaim itu bisa syuting terus-terusan selama 140 menit dengan resolusi 8K 30 fps. Yang mana itu 51% lebih awet dibanding X5 sebelumnya. Dari pemakaian gua, baterainya sih cukup awet ya. Gua mulai rekam di jam 11.35 dengan baterai 96%. Dipakai buat ngerekam perjalanan, main luge, dan berbagai footage lain yang kebanyakan direkam di 8K 30 fps. Kurang lebih 4 jam kemudian, baterai udah di 10%. Cuma ini bukan berarti gua rekam non-stop selama 4 jam terus-terusan ya. Tapi untuk pemakaian campur-campur kayak jalan-jalan, menurut gua udah cukup aman. Terus buat proses ganti baterainya juga gampang. Tinggal buka di sebelah kiri sini, tarik aja baterainya dan tuker sama yang baru. Tada! 100% lagi deh. Oh ya, baterai cadangan ini udah termasuk di paket punya gua ya. Karena punya gua ini yang essential bundle dan boxnya lumayan gede nih.
Di dalamnya ada invisible selfie stick 114 cm. Terus ada kotak lagi yang isinya stiker, kertas-kertas yang sering ditelantarkan, penutup kamera yang di dalamnya ada kabel Type-C, sama lap microfiber. Terus di dalam sini ada baterai cadangan tadi beserta case-nya. Dan terakhir ya kameranya yang dilindungi sama benjolan hitam ini. Kalau buat transfer filenya sendiri sih cukup cepat. Buat transfer data sekitar 44 GB, kurang dari semenit doang. Jadi storage internal ini sesuatu yang baru di X6 ya, yang punya total storage itu 47 GB. Yang mana di sebelumnya di X5 itu cuma bisa andelin microSD doang. Sedangkan buat transfer pakai microSD kurang lebih total 114 GB, bakal lebih lama tuh, makan waktu sekitar 20 menitan. Overall, pakai Insta360 ini menyenangkan banget sih. Peningkatan paling kelihatan tentu sensor 1 inch-nya, yang bikin kualitas gambar terutama low light-nya lebih baik. Dan yang bikin kamera ini menarik, bukan cuma kualitas gambar, tapi dia juga multifungsi. Mau bikin video 360 bisa, mau tracking objek kayak kamera gimbal bisa, sampai dipakai simple kayak action cam juga bisa lewat single lens mode. Jadi nggak perlu terus-terusan ganti kamera tuh, tinggal pilih mode yang cocok buat situasinya. Cuma, fleksibilitas ini ada konsekuensinya kawan. Kalau mau dapat hasil yang benar-benar sesuai keinginan, proses editingnya bakal butuh waktu lebih panjang dibanding kamera biasa. Sementara kalau nggak mau ribet, ya masih aman sih, bisa pakai fitur yang dibantu edit sama AI tadi. Terus dari sisi harga, ini sesuatu yang mesti dipertimbangin juga. Walaupun gue juga belum tahu sih harganya bakal dijual berapa. Sebagai gambaran, X5 sebelumnya itu jual sekisaran 10 juta. Tergantung bundle juga yang dipilih. Dan X6 mungkin bakal lebih tinggi dari itu. Ya anyway, buat pastinya gue bakal tag produknya di video, oke? Nanti kalian bisa cek. Jadi, disesuaikan aja sama budget dan kebutuhan kalian buat bikin konten kayak gimana ya. Oh ya, sama satu lagi, keunggulan kamera ini tuh dia lebih durable, terutama dibanding kamera gimbal yang lebih ringkih. Si X6 ini lumayan tahan banting loh. Gue sempet kepentok beberapa kali sama jatuh juga dari sepeda, tapi sejauh ini masih aman. Belum lagi dia udah IP68 yang tahan air, sampai direndam kedalaman 20 meter juga masih aman. Dan kalau amit-amit lensanya baret atau pecah, lensanya juga bisa diganti sendiri pakai aksesoris terpisah yang namanya replacement lens kit. Satu box ini isinya ada 2 lensa beserta alat-alat yang dibutuhin buat proses penggantian. Jadi kesimpulan gua, Insta360 X6 ini bukan kamera yang wajib dimiliki semua orang. Kalau tipe konten kalian yang cuma duduk dan ngomong di depan kamera, sebagian besar kemampuannya mungkin bakal mubazir. Tapi kalau kalian suka bikin konten perjalanan, aktivitas outdoor, POV, atau pengen dapat angle-angle unik tanpa bawa banyak kamera, X6 ini cocok buat kalian. Sekarang tinggal satu pertanyaan terakhir. Setelah semua perjuangan gua ini sepanjang video, apakah si nyonya bakal akhirnya kepincut? Oke, jadi gimana keputusannya setelah pakai ini, Bu? Hasil videonya bagus sih. Terus tadi aku sempet pakai, kayaknya gampang ya, nggak usah atur-atur framing gitu. Nggak ribet ya? Iya, nggak ribet, tinggal pegang aja gitu. Kualitas videonya juga suka dong. Iya, videonya juga bagus sih. Tuh, bener kan? Emang simple kok buat dipakai. Jadi approve nih. Ya, tapi beneran harus dipakai ya. Artinya harus lebih sering jalan-jalan lagi nih. Ya, siap Bu. Tapi buat micro-nya boleh sekalian beli nggak?